Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebagai pengganti konten breakdown episode sebelumnya di season 5 ini, kali ini admin akan membahas mengenai strategi dan rekap pertarungan dari kedua tim di babak kedua, yang dimana di babak ini diisi oleh Momo, Tokoyami, Hagakure, dan juga Aoyama untuk tim A. Lalu untuk tim B sendiri diisi oleh Kendo, Kurohiro, Manga, dan Komori. Yang kemudian kita tahulah pertarungan ini berakhir dengan hasil yang cukup absurd. Ya, menurut admin, pertarungan ini cukup absurd. Seberapa absurdkah pertarungan kali ini? Untuk itu akan kita bahas strategi dan rekap pertarungan tim A versus tim B untuk babak kedua di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Strategi tim A. Kita bahas dulu soal strategi yang dipakai oleh tim A dalam menghadapi tim B di babak kedua ini. Dimana kita tahu tim A nampaknya cukup komplit kalau dari segi quirk dan peran pemain. Seperti Momo yang jenius, kemudian Tokoyami memiliki quirk yang dapat bertarung jarak dekat maupun jarak jauh, Hagakure yang dapat difungsikan sebagai lawan alami Kurohiro serta menyerang secara diam-diam, dan Aoyama yang sebenarnya cukup kurang aksi di sini. Akan tetapi quirknya yang dapat bersifat penghancur dan menjadi lawan alami pula untuk Kurohiro. Sehingga Aoyama dapat membuat tim B memerlukan rencana lain. Nah, pada saat pertarungan berlangsung, sebagai langkah awal, Tokoyami dengan Dark Shadow-nya bertugas untuk mencari lokasi lawan dari jarak jauh. Meskipun kondisinya di siang hari, namun Tokoyami dan Dark Shadow di arc ini sudah berkembang pesat berkat pelatihan dengan Hawk sebelumnya. Nah, sialnya, Tokoyami tidak memperhitungkan kelas B yang memiliki Kurohiro. Entah Tokoyami lupakan hal ini atau memang dia tidak tahu. Namun sangat disayangkan, Dark Shadow dapat dikelabui oleh Kurohiro yang menyusup ke tubuh Dark Shadow. Kembali ke lokasi tim A. Kali ini mereka direpotkan dengan Dark Shadow yang sudah dalam kendali Kurohiro, sehingga kemampuan Hagakure yaitu pemantulan cahaya sangat diperlukan. Namun mengingat dua quirk mereka yaitu Kurohiro dan Tokoyami memiliki kelemahan yang sama yaitu cahaya, maka Kurohiro dapat keluar dari tubuh Dark Shadow. Namun Dark Shadow merasakan kesakitan karena secara langsung diserang dengan cahaya. Selepas itu semua, tim A hanya main kejar-kejaran dengan Kurohiro. Singkatnya, Kurohiro berhasil menangkap Aoyama yang di sini memang cukup penakut. Namun tak kalah dengan Kurohiro, Tokoyami memakai teknik yang kini membuat dia dapat bermanuver di udara, yaitu Kuronada Tenshi. Tokoyami saat ini bertugas untuk merebut Aoyama agar dia tidak dibawa ke penjara. Dan karena Kurohiro yang lemah terhadap cahaya, Aoyama memakai navel buffet laser ke seluruh penjuru, sehingga membuat Kurohiro mau tidak mau harus menonaktifkan quirknya dan memilih untuk kabur. Tapi strategi kelas A mulai amburadul ketika mereka dipisahkan oleh tim B. Aoyama akhirnya berhasil diculik, Tokoyami yang kewalahan karena kegelapan, Momo yang kini berduel dengan Kendo, dan Hagakure yang mulai kewalahan ketika dia diselimuti oleh jamur milik Kinoko. Namun dengan cerdik, akhirnya ada sedikit titik harapan dengan adanya ide dari Momo untuk membuat Yaoyorozu Lucky Bag, yaitu kantong berisi beberapa alat penunjang seperti alkohol untuk membasmi jamur, dan visor penglihatan malam agar Tokoyami dapat menuju ke arah lawan dengan sangat mudah. Selain itu, Hagakure sudah bersih dari jamur dan kini dia berduel langsung dengan Manga. Dan untungnya Manga di sini tidak dapat mengatasi kemampuan bela diri dari Hagakure. Terlebih, Hagakure sulit untuk diketahui pergerakannya. Strategi tim B. Untuk strategi sendiri, tim B memiliki dua rencana, yaitu rencana A dan rencana B. Nah, rencana A pada tim B adalah rencana yang memanfaatkan kemampuan quirk Black milik Kurohiro untuk mengendalikan Dark Shadow dan juga langsung datang menculik anggota dari tim A untuk dimasukkan ke penjara. Rencana pertama ini sebenarnya dipakai mengingat Dark Shadow dalam segi pertarungan dan kekuatan lebih hebat dari Kendo, Komori, bahkan Manga. Berhubung Dark Shadow yang sifatnya dikendalikan dari jarak jauh, sehingga untuk menyerang fisik dari pengguna quirknya membutuhkan proses pula. Nah, dengan quirk Black yang dimiliki oleh Kurohiro, maka menjadikan Kurohiro sebagai pion pertama untuk menyerang tim A, sekaligus memastikan apakah rencana B dapat difungsikan atau tidak. Namun ya, memang rencana pertama yaitu rencana A untuk menggunakan Kurohiro sebagai modal utama pertarungan di babak kedua ini memang kurang efektif. Dan oleh karena itu, rencana B atau rencana kedua akhirnya digunakan, di mana ketiga anggota tersisa yaitu Komori, Kendo, dan Manga yang kini beraksi. Menurut admin sendiri, rencana B ini cukup efisien, di mana rencana ini memakai teknik dari quirk ketiga anggota yang masih tersisa, yaitu Komori yang menghasilkan jamur di area pertarungan guna untuk mengelabui pergerakan tim A, lalu Kendo yang datang langsung menyerang Momo guna merusak otak di balik rencana kelas A, dan Manga yang bertugas untuk mempencar keberadaan tim A yang di pertarungan ini sepertinya melakukan rencana penyerangan bersama. Tidak hanya itu, quirk dari Manga yang mempencar tim A dengan menghasilkan onomatopeia syukuran gedung ini ternyata dapat pula menstimulasi jamur yang dihasilkan oleh Komori, di mana Manga membuat onomatopeia bertuliskan lembab, sehingga area yang sudah Manga targetkan untuk difungsikan quirknya menjadi lembab, sehingga jamur semakin subur dan membuat tim A kewalahan. Akhir pertarungan.
Pertarungan tim A versus tim B mulai menemui hasil yang hampir memenangkan tim A, di mana Tokoyami yang sebelumnya sudah mendapatkan item baru berupa visor penglihatan malam, kini dapat mengatasi Komori dan Kureiro yang lagi ngebucin. Maksudnya sedang mempersiapkan rencana lain. Nah, tim B mengira bahwa tim lawan tak dapat mengetahui keberadaan mereka, mengingat kondisinya gelap-gelapan dan hanya mereka berdua. Buset Kureiro. Namun siapa sangka Tokoyami dengan Chrono Datenshi mampu menjangkau dengan bermanuver di udara, sehingga yang tadinya tim B sedang menyiapkan rencana selanjutnya, akhirnya dia ditangkap langsung oleh Tokoyami. Di sini Tokoyami memiliki ide untuk menangkap Kureiro dengan cara mengurung pakai jubah hitamnya, dan karena Komori tidak memiliki tanda-tanda untuk bertarung, maka dengan mudah dia ditangkap oleh Dark Shadow. Tapi siapa sangka, Tokoyami lupa memperhitungkan mengenai jenis jamur yang dapat dihasilkan Komori. Di saat yang sudah mendesak ini, Komori sejak tadi ternyata sudah menyiapkan jebakan berupa jamur gerigit yang dapat menghasilkan racun untuk menyerang sistem pernapasan lawan. Dan tepat sekali kawan-kawan, saat Tokoyami datang dan tim B sudah dalam keadaan terdesak, jamur beracun yang dihasilkan oleh quirk milik Konoko ini akhirnya aktif dan membuat Tokoyami merasa kesakitan. Di samping itu, Hagakure yang sedang menyerang manga secara membabi buta, akhirnya dengan mudah ditangkap oleh Kendo yang memakai quirk Big Fist-nya untuk menangkap Hagakure. Selain itu, Kendo juga dengan susah payah menyeret Momo yang ternyata sudah pingsan akibat pertarungan dan juga sebelumnya telah menciptakan meriam hanya untuk mengirimkan Yoyorozu Lucky Bug untuk Hagakure dan Tokoyami. Hal ini tentunya menguras energi sehingga membuat Momo pingsan. Alhasil, akhir dari pertarungan di babak kedua ini otomatis dimenangkan oleh tim B dengan tim A yang anggotanya satu tertangkap yaitu Aoyama dan 3 lainnya berhasil dibekukan. Dari kemenangan tim B ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kunci kemenangan berada di tangan Komori yang berhasil membuat jebakan jamur beracun. Karena jika saja Komori tidak menyiapkan jebakan sebelumnya, maka Tokoyami yang sebenarnya ada 2 individu dalam hal ini dapat dengan mudah mengatasi satu tim B sendirian. Namun di sini Tokoyami hampir saja mati keracunan udara, sehingga Dark Shadow mau tidak mau terpengaruh dengan keadaan Tokoyami yang sudah tidak stabil. Jadi menurut admin, pertarungan ini sebenarnya nyaris seri dan cukup absurd karena pada dasarnya tim A ini lebih unggul dari segi teknik. Dan untuk teknik combat sendiri dari tim B, hanya Kendo yang berpotensi untuk melakukan pertarungan fisik. Tapi memang di babak kedua ini, kedua tim bagaikan masing-masing punya lawan alami dari segi quirk, sehingga hasilnya nyaris seri sebenarnya. Jadi bagaimana menurut kalian untuk pertarungan di babak kedua kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk pertarungan babak ketiga akan diisi oleh tim A yang beranggotakan Soto, Ida, Ojiro, dan Meizo Soji. Sementara tim B beranggotakan Tetsu, Honenoki, Senkaibara, dan Pony Tsunotori. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.